Pas di perjalanan, kejadiannya pun si anak yang Eji ini nabrak tukang ojek. Lu kalau misalnya nggak bener jaga anak gua, mending gua aja yang jaga. Terus si Putri pada saat itu juga dia bilang ke si Amel, Mel, lu lihat nggak sih tadi ada pendaki sendirian jalan ke semak-semak? Apa kabar, bro? Alhamdulillah baik. Lu apa kabar, Al? Aduh, baik juga gue. Perasaan lu sekarang nama tinggi sih, Al. Gue lihat-lihat. Biasa aja. Emang gue kelihatan pendek kenapa? Iya, perasaan 3 bulan lalu lu pendek banget deh. Dih, bisa banget lu. BTW lu kesibukannya apa sekarang? Gue tuh lagi ngurusin event-event di sekolah. So sibuk banget deh lo Iya perasaan. dong. Perasaan lu kemarin nganggur deh. Ih, so tau banget lu. Emang lu yang nganggur. Nah, kagak lah. Gue juga sekarang lagi sibuk ngurusin pekerjaan gue biasa. Kerjaan apa tuh? Ya gue sekarang lagi sibuk kayak Halo, bantu-bantu dagang gitu. selamat sore. Wih, baru sorry baru datang. datang. Dia kebiasaan Au, banget. setelah Tos temen. dulu lah. Banget. Sehat? Alhamdulillah. Sehat, Al. Sehat juga. Aduh, duduk ya. Tumben Capek lu banget. baru datang. Macet, bro. Kirain Macet. kesiangan. Aduh, macet tadi ada polisi. Alasan Razia. aja. Alasan aja Iya. iya. Nah, tadi lagi cerita apa tadi? Cuman nanyain Ya kabar-kabar biasa doang nanya-nanya lah. kabar doang. Lu bro. nggak nanyain kabar gua. Ngapain orang nggak ketemu juga? Gimana bro lu kabarnya? Kabar gua baik dah. Kabar baik. Hoi. Udah lama banget kita nggak Udah lama. ngumpul ya. Iya. Udah pada libur? Lah, Sih lagi udah. pada libur sih gua sekarang akhir-akhir ini. Liburan kemana aja? Ya biasa lah gua akhir ini ya bantu-bantu aja. Mm-mm. Oh. Ya. Nggak liburan kemana gitu? Kenapa? Gua kemarin liburan nanjak gunung. Lu pada senang nanjak gunung nggak? Iya. Kalau gua kurang suka sih naik gunung. Kurang suka? Iya. Masa sih? Tapi- Bohong aja Lain kali dah. lu. Tapi gue emang kurang suka, tapi gue punya nih cerita horor bro tentang gunung. Lah, Apaan lu nggak tuh? suka naik gunung, tapi lu punya cerita horor naik Iya. gunung? Ada, Aneh ada. banget. Dari teman berarti? Dari teman gue. Oh, Pada oke. dengar nggak lu pada? Coba dong, gue pengen denger, ceritain Oh, ya. dong. Ya jadi awal mulanya itu ada rombongan gitu, rombongan anak-anak muda lah biasa. Mm-mm. Ya emang mereka sering banget naik gunung gitu kan, demen banget naik gunung. Iya. Nah mereka ini rombongan ini rencana mau naik ke Gunung Slamet. Gunung Tahu Slamet. tahu. Ya, Oh iya. Slamet di Jawa Tengah. Mm-mm. Nah. Jawa Tengah. Para anak tongkrongan ini itu mereka domisilinya itu rata-rata di Yogyakarta. Oke. Dan mau nggak mau mereka tuh harus ke base camp, namanya base camp Bambangan, itu ada di Purbalingga. Mm-mm. Nah itu kan jauh banget ya bro, dari Yogyakarta ke Purbalingga. Iya. Itu berapa jam tuh? Nah rombongan itu berangkat itu sekitar 12 jam. 12 jam. Nah Buset. yang mana tuh mereka rombongan itu berangkat naik kendaraan motor. Itu nggak pegel. Ya lumayan lah mungkin ya. Nah yang anehnya ini, karena emang ada satu orang ini kayaknya bandel banget, dia itu sampai nggak izin gitu ke orang tuanya. Berani-berani nggak izin Nah, tuh. pas di perjalanan, kejadiannya pun si anak yang Eji ini nabrak tukang ojek. Anjir, Nabrak kok ojek. gitu? Ya, Terus gimana tuh? ya awal-awal aja kan udah ketahuan ya bahwa udah kejadian-kejadian aneh. Mm-mm. Singkat cerita, perjalanan mereka jadi terhambat. Yang tadinya mereka harus berangkat jam 12 gitu kan. Ya mereka baru berangkat itu maghrib jam 7. Wah, Karena itu tadi perjalanan sekitar 12 jam, ya mereka baru sampailah. Mereka ke Purbalingga itu sekitar jam 7 pagi. jam 7 pagi. Pagi banget. Baru datang Pagi, tuh. baru nyampe. datang banget itu. Buset. Singkat cerita, para rombongan anak muda ini itu sekitar 12 orang. Yang mereka kayak pada pendaki pada umumnya ya, Iya. persiapin barang atau prepare logistik segala Iya, macam. pasti itu. Pasti kan. Nah, Pasti. pas mereka itu mau berangkat, mau naik ke puncak, mereka itu kayak didatengin gitu sama penerus tempat. Mereka tuh kayak dikasih arahan gitu loh, kalau misal Gunung Slamet itu ada 9 pos. Terus juga mereka kayak dikasih larangan gitu nggak sih bro? Kasih amanah. Iya, gitu Amanat ya. itu kan ya. Pantangan-pantangan. gitu. Pantangan, nah sebutannya pantangan mungkin. Jadi dikasih pantangannya itu mereka kayak nggak boleh ngomong kasar gitu. Pasti itu. Di setiap gunung pasti Iya itu. emang. Pasti. Terus juga nggak boleh megang lutut mereka. Gak boleh megang lutut. Nah Kalau itu, pegel gimana tuh? Iya. itu gua, aduh, kayaknya mungkin ada kejadian mistis ya atau apa yang pernah kejadian. Dan juga itu untuk perempuan yang lagi datang bulan nggak boleh buat Emang Iya, sih. pasti. naik Gunung Slamet. Pasti.
Nah setelah tuh mereka dikasih pantangan gitu kan tadi, mereka akhirnya rombongan itu memutuskan buat naik dari pos 1 itu sekitar jam 9-an gitu kan. Mereka naiklah sampai ke puncak itu mereka sekitar jam 12-an. Jam 12. Baru sampai ke puncak. Ya biasalah namanya pendaki gunung gitu kan. Ketika dia capek naik gunung, ya ketika dia di puncak ya mereka mau menikmati gitu kan. Iya, pasti Iyalah. enjoy. Karena kan Enjoy. capek lah. Kayak foto-foto segala macam. Pasti abadikan momen. Ya, habis itu mereka barulah turun. Nah, di pas turunnya ini memang mereka baru namanya itu ada kejadian janggal. Apaan tuh? Apa tuh apa? Oke. Seru nih. Apa Jadi rombongan ini turun itu sekitar jam 2. Nah, rombongan ini tuh turun itu nggak langsung satu rombongan. Jadi dibagi 3 rombongan. tuh? Oke. Dipisah-pisah. Dipisah-pisah. Yang dapat kejadian sial horornya itu adalah rombongan terakhir. Ih, kesian banget. Jadi si rombongan terakhir itu ada 2 perempuan sama 2 laki-laki. Nah, terus salah satu dari perempuan ini tuh katanya emang sering kesurupan. Oh, dia tuh kayak tatapannya kosong gitu. Nggak Iya, ada kayak apa. tatapan kosong mungkin. Jadi pas mereka turun itu, mereka itu kayak ngelewatin batu yang gede banget. Oh, Nah, si perempuan yang sering kesurupan ini itu namanya kan Ella. Namanya Nela. Namanya Ella. Oke. Nah, tiba-tiba pas rombongan mereka itu ngelewatin gunung batu ini, tiba-tiba si Nela langsung kayak tidur gitu bro. wah, kenapa? Setelah ngelewatin, dia tidur. Tidur. Wah. Wah itu langsung bikin panik teman-temannya kan otomatis. Oke. Oh, Karena aneh banget pas banget ngelewatin batu gede itu tiba-tiba tidur. Nah, pas bangun dia tuh cerita bahwa dia tuh dikejar-kejar gitu sosok gede hitam. Terus si Nela ini kayak lari ke jurang itu. itu beneran? Itu beneran. Dalam mimpinya gitu. Nah, yang lebih anehnya lagi, tanpa sadar, fisiknya si Nela pun juga ikut lari-larian ke jurang. Gila. Dia tidur, mimpi dikejar-kejar, tapi badan dia ikut lari juga. Nah, kayak gitu. Wah, serem anjir. Itu serem banget sih. Dan langsung si temannya pun yang laki, itu langsung ngecegah dia buat supaya dia nggak terjun ke jurang. Karena emang itu entah kenapa kayak badannya itu pengen banget gitu loncat ke jurang. Wah, berarti dikenali. Apalagi itu kan Iya. kondisi nggak sadar. Iya, ya kan? benar. Ih anjir, solo gue merinding banget nih anjir. Apalagi kita. Apalagi gue nih dengerin nih. Terus lanjut. setelah beberapa lama dia udah pulih kembali gitu kan. Heeh. Tapi memang fisiknya masih lemah karena apa? Memang kesurupan tuh biasanya orang kayak lemas gitu. Benar, ya. energinya habis. Energi habis, badan gemeteran segala macem. Mau nggak mau dong dia udah nggak bisa lanjutin lagi jalan Iya. buat turun. Dan itu posisi pun dia masih di pos 5. Oh, Nah, Masih lama jauh banget dong. ya. Iya. masih jauh banget. Dan juga karena waktunya emang udah sore banget tuh sekitar jam 5. Jadi yang mau nggak mau mereka harus turun dan si Nela ini itu digendong dia akhirnya sama temannya si cowok ini. Nah, yang lebih parahnya lagi, bro, Apaan? ketika mereka mau ke pos 3. Oh, Nah, tapi karena mereka nggak mau ngelewatin pos 4 karena udah malam, nah, alhasil mereka itu nentuin buat istirahat dulu. Di perjalanan antar pos 5 ke pos 4. itu berapa jam? Oke. Itu waktunya emang nggak lama kayaknya, tapi emang masuk akal nggak sih lu lagi tengah malam gitu kan, tiba-tiba lu mau nge-camp gitu, nggak di pos, agak ngeri nggak sih? Agak ngeri juga. Agak ngeri kan? Wah itu emang di situ malahan pas mereka pengen bikin pos gitu kayak tenda gitu, si temannya si Nela pun malah ikut kesurupan juga. Wah, Jadi 2 orang tuh yang kesurupan. 2 orang langsung, jadi oh, nggak lama si Nela itu kayak kesurupan lagi, disusul sama temannya si Nela ini kesurupan pula. Aduh. Wah itu emang chaos banget sih posisinya si teman-temannya yang laki-lakinya bingung mau ngapain kan. Merinding gua. terus itu gimana kondisi temen lu? Kondisi teman gua itu parah banget dan dia yang lebih parahnya lagi dia kayak tiba-tiba ngomong gitu. Kan kondisi lagi kerasukan jadi dia kayak ngomong gitu. Iya. Jadi Ngomong apa tuh dia? dia ngomong itu kalau kayak gini tingkatnya. Lu kalau misalnya nggak bener jaga anak gua, mending gua aja yang jaga. Wow, Dia ngomong kayak cowok, gitu.
Jadi si makhluknya itu mau ngurusin si anak itu yang dia Nah, kesurupan. mungkin itu ada kemungkinan kayaknya kayak nenek moyangnya si Nela ini. Jadi mungkin ya teman-teman si Nela ini itu mereka kurang ngejaga kayaknya. Oke. Nah, jadi mungkin arwah atau sosoknya Nela ini itu kayak mau gentayangan lah, tapi lewat perantaraan Nela. Wah itu Sumpah cowok gue merinding banget ini. itu emang posisi kewas banget sih, parah. Iyalah, apalagi Terus, tambah 2 orang itu. Tambah 2 orang lagi kan. Oke. Pas setelah ngomong itu, tak kenapa si Nela langsung tidak sadarkan diri sama temannya. Oke, ya setelah Langsung itu, keluar gitu ya. langsung kayak tidak sadarkan diri, langsung kayak pingsan 2 orang ini. Oke. Ya yang lain pun, yang dari pos 3 pun ikut mau nggak mau ikut ke atas lagi untuk ngebantu kondisi si 2 orang ini yang pingsan ini. Ya udah, alhasil lah setelah kejadian itu ya udah kayak berjalan sebaiknya. Terus posisinya kita harus emang mau nggak mau nggak bisa lanjut perjalanan, ya harus nge-camp di situ. Ya udah, emang Berarti lanjut cabut lagi ke bawah itu pagi berarti ya. Paginya. Iyalah, apalagi udah Gila. lagi kejadian Iya. gitu. Emang itu agak Agak ekstrim serem. kita bawa orang yang kesurupan Iya. gitu kan. Harusnya tuh bukannya harus dicek dulu gitu orangnya kenapa sebelum mendaki. Iya, cek kesehatan Iya. juga gitu Iya, kan. Ya memang benar-benar. harusnya begitu sih. Memang karena namanya orang mungkin punya pegangan ya atau apa, biasanya emang rawan sekali ya. Iya, benar-benar banget. Betul nggak sih, Bro? Bener. Tambah itu fisik lemah juga bisa Iya. mempengaruhi itu. Ini Gila. Al gua lihat-lihat kemarin ngedaki gunung apa gitu gua. Sindoro, ngedaki? bro. Iya. Sindoro. Iya. Oke. Kok lu tahu? Ngeliat postingan gue Iya, kali. gua stalking tipis-tipis. baru naik gunung. Iya. Sama temen gue tuh. Dia tuh kita udah berapa bulan gak naik gunung. Iya. Gunungnya itu namanya Sindoro. Sindoro. Oke. Di Temanggung, Jawa Tengah. Kita tuh berangkat dengan 11 orang. Gak beda jauh berarti sama gunung Iya, sana, berarti cuma ya? beda 1 biji doang. Pas itu kan kita naikin kendaraan, naik motor juga tuh. Oke. Waktu yang kita tempuh kurang lebih 2 jam perjalanan lah ke base camp. Pas itu, pas sampai kita mutusin tuh pas pagi buat naik dan nge-camp di pos 3. Pas setelah sampai di pos 3 belum ada tuh hal-hal aneh. Hingga paginya, Masih aman-aman aja. iya ya? masih aman lah, masih enjoy. Yaps. Nah, pas paginya temen gue tuh ada yang kekeh buat ikut. Padahal kemarin udah kena asma. Wah. Iya. Punya Kayak penyakit asma dia. punya. Gak banget sih itu kayaknya kalau cewek-cewek ya. Iya. Susah Ayo, kalau kamu dikasih gimana tuh? taunya tuh. Tapi dia tetap ikut itu. Tetep ikut. Dia pengen ikut kita semua gitu loh, naik. Oke, lanjut. Pas itu debat cukup lama tuh ya. Dia kena asma lagi. Gara-gara udah kecapean naik lagi tuh kita. Dan ya, dia mutusin buat gak ikut naik. Oh, kamu gitu. Iya. Oke. Betul. Pas itu juga dia ditemenin sama pacarnya. Karena pacarnya kebetulan pernah sampai ke puncak. Oh, pendaki juga Iya. gitu dia. Heeh. Udah lama sih dia dakinya. Pas itu udah ditanganin, kita langsung turun tuh buat gegas ke base camp. Iya. Itu udah mulai ada hal janggal tuh. Apa tuh? Temen gue, si Yuli sama pacarnya udah jalan duluan, gak mau bareng sama kelompok kita. Oh, dia ninggalin rombongan lu. Iya. Duluan. Wah, parah banget sih itu ya, ninggalin gitu ya. Udah ditolongin malah ditinggalin. Wah. Gimana Terus gitu? ada yang beberapa yang kepisah. Mm-mm. Dan gue yang posisinya paling belakang sama temen gue tuh, si Nela. Pas udah itu kita kayak, ini kok kita paling belakang banget. Kan biasanya kan mendaki gunung jalannya cukup cepat ya. Iya. Ini kayak ngerasa lama banget. Oh, Pas jadi- sampai di pos 1. Lagian lu ngapain sih rombongan terakhir gitu? Gue kan ngejagain yang anak-anak lah. Kayak ketuanya gitu. Oke. Iya. Pas itu kata gue, ini kok lama banget jalannya. Terus udah mulai tuh mistis yang terjadi tuh. Mulai gue yang denger suara nangis. Bener loh. Iya, anak kecil, Cok. Anak kecil. Iya, suara nangis Di anak gunung kecil. mana ada anak kecil ya tapi ya? Iya. Gak mungkin sih kayaknya ya. Iya. Pas itu temen gue si Nela lihat perempuan di pos 1. Merinding gua. Pas itu juga ada suara manggil-manggil di arah perkebunan. Gue kayak shock, Cok. Paling belakang. Tapi lu udah vaksin sekitar belum kalau benar-benar gak ada orang itu? Nggak ada orang sama sekali, cuman gue berdua doang sama temen gue.
Gila lanjut. Gila. Pas itu udah ya, gue sama temen gue kayak estimasi gue nih, ini udah kepisah nih 1 jam perjalanan ya, kayak ngerasa lama. Iya pasti. Iya, pas itu kita bergegas tuh buat nyusul yang kelompok lain di base camp. Ternyata base camp temen gue udah ditempatin sama temen gue udah duluan. Pas gue udah sampai sama Nela, dia tuh, gue nanya inisiatif, kok udah sampai, udah lama ya, kata gue gitu. Kata temen gue, enggak kok, baru 5 menit. Lah, gue ngerasa 1 jam, Cok. Kan lu rombongan terakhir ya posisi ya? Iya. Gimana, Cok? Gue langsung kepikiran gitu, biar tenang juga temen gue, jangan gue juga panik ya. Tapi posisi teman-teman lu itu udah lengkap semuanya? Udah, di base camp. Aneh banget. Pas itu kan udah selesai tuh ya, kita istirahat tuh di base camp, bersih-bersih, ganti baju. Di situ gue langsung di kamar gue langsung berpikir, gue tahu nih jawabannya kenapa gue kayak gini, kenapa gue dengar suara nangis, kenapa gue tiba-tiba berhenti. Iya, terus kenapa si Yuli sama pacarnya jalan duluan. Semua tuh terjawab gitu di malam itu juga. Mistisnya tuh, gila, Cok. Gak bisa ekspektasi deh gue. Udah jalan lama-lama, udah jalan cepat gitu ya, tapi kerasa lama gitu. Iya, kayak tenaga gue tuh kuras abis banget. Tambah lagi tadi juga dengar beberapa suara-suara ya? Iya, kayak shock juga. Emang hal kayak gitu banyak di gunung-gunung ya? Emang. Lu masih ada? Lanjutan ceritanya masih ada? Udah nggak ada sih, cuma habis. segitu doang. Gue juga ada, gue juga seneng daki sih emang. Oke, jadi seneng daki ya? Seneng. Jadi gue tuh dulu kan, bukan dulu ya, baru kemarin-kemarin. Udah libur kan, libur kuliah. Gue udah ajak temen gue ngedaki ke Gunung Lawu. Berapa orang? Nanti itu gue jelasin. Oke. Nah, diajakin lah gue sama temen gue yang namanya Yono. Nah, ayolah ikutlah kita nanjak. Gue awalnya nggak mau ikut kan. Karena kenapa gue nggak mau ikut? Karena gue udah pernah nanjak ke Gunung Lawu sebelumnya. Nah, itu didesek lah gue sama si Yono. Nggak seru lu. Tambah kenapa gue nggak mau ikut? Karena pada saat itu kondisi akhir bulan kan, dimana keuangan menipis lah. Iya. Paham lah ya. Paham. Ya akhirnya gue didesak sama si Yono kan. Ayolah ikut, nggak seru cowok, nggak ada lu. Terus lu dibayarin? Pakai uang gue sendiri sih, tetap pakai uang tabungan gue. Tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting karena gue ini juga sih belum pernah ngedaki sama si Yono. Jadi akhirnya gue ikut juga. Akhirnya gue ikut. Nah, gue kira ngedaki pada saat itu tuh 5 atau 10 orang gitu kan. Karena kan gue biasa ngedaki Berapa? ke pendakian sebelum-sebelumnya itu 5 sampai 10 orang atau 8 gitu. Nggak pernah lebih dari 10. Nah, pendakian kali ini nih, Lebih. gue ngedaki coba berapa orang? 24 orang. Wow, Buset. 24 orang ngedaki. rame banget itu. 12 itu. Iya, rame banget pasti itu. 12 cewek, 12 cowok. Nah, oke, lanjut ya kita ya. Hamin 2 kita ngedaki tuh, gue belanja dulu logistik sama si Yono. Ke pasar lah gue ya kan. Gue belanja kebutuhan ngedaki kayak kompor, makanan segala macem lah pokoknya keperluannya gitu kan, logistik ya. Udah tuh, habis itu gue belanja, balik. Singkat cerita hari H nih, udah hari H kan mau berangkat. Singkat cerita hari H, gue kumpul di Jogja. Semuanya kumpul di Jogja. Nah, cuman ada 1 orang tuh, 2 orang belum datang. Nah, awalnya gue rencana tuh berangkat dari Jogja ke Gunung Lawu itu jam 6, habis maghriban lah. Nah, karena kenapa? Karena kalau misalkan kita berangkat jam 6 habis maghrib, kita bisa bermalam di sana dan berangkat pagi hari gitu. Iya, bisa lihat. Iya, enak lah gitu lah. Nah, tapi gua tuh berangkat jam 1 malam. Karena yang tadi 2 orang nggak datang itu, yang belum datang itu, dia ada urusan urgent gitu. Nah, jadi dia bisanya datang tuh sekitar jam 12 malam. Nah, jam 12 malam datang ke tempat kita, nggak langsung berangkat dong, kasihan juga sih dia. Yang lain juga berangkat jam 1 pada tidur dulu. Nah, singkat cerita, kita berangkat jam 1 malam, itu 6 orang bawa motor, sisanya naik pick up. Ya, 6 orang bawa motor kan, berarti
goncengan dua-dua berarti 12 orang naik motor. Tetap bareng-bareng kan lu pada? Bareng-bareng, berangkatnya bareng-bareng. Bahaya banget soalnya itu kalau malam-malam. Iya, kita berangkat bareng-bareng. Nah, terus kita berangkat jam setengah satu, jam satuan kita berangkat. Udahlah, kita enjoy ya kan. Nah, di tengah-tengah perjalanan, gue kan misah sama si Yono ya. Si Yono ini gue, bestie ya, teman gue. Oke. Gue pisah, nggak goncengan sama dia. Gue sama temennya si Yono lagi. Nah, ya nggak apa-apa, karena si Yono bawa motor sendiri, gue bawa motor sendiri. Jadi yang lain tuh numpang juga gitu. Iya. Nah, di tengah-tengah perjalanan, ya, itu tiba-tiba si Yono nabrak kucing. Iya, mati tuh kucingnya tuh, kegeleng kan, tabrak. Iya. Nah, dari sini kita berhenti dulu kan, ceritanya kita bareng-bareng berhenti, karena kita kan jaraknya nggak saling jauh. Kita berhenti dulu, kita ke pinggirin, kita kuburin kucingnya dulu, abis itu kita berangkat lagi. Nah, di situ biasanya sial. Iya, biasanya. itu sial loh kalau Iya, biasanya. Nah, di situ juga perasaan gue udah mulai nggak enak, anjir. Berangkat, ya di perjalanan baru mau berangkat kan, udah nabrak kucing tuh, wah anjir, kata gue, perasaan udah nggak enak nih. Cuman gue nggak ngungkapin ke anak lain. Gitu. Akhirnya lanjut lagi, kita berangkat ya kan. Nah, sampai sana tuh jam 5:30 pagi. Nyampe base camp jam 5:30 pagi. Nah, kita di sana nggak langsung nanjak karena capek juga kan. Nggak langsung, istirahat dulu di base camp. Kita ngopi dulu, makan dulu ya kan, yang belum sarapan, tiduran dulu. Nah, kita lanjut nanjak tuh, start mulai nanjak jam 10 pagi dong. 10 pagi. Nah, jam 10 pagi itu gua sama yang lain mulai nanjak. Gua nanjak via Ceto. Nah kan, enjoy ya, awalnya gimana sih, foto-foto kita kan, yang ngobrol-ngobrol ya biasa aja lah gitu, nggak ada kendala apa-apa. Nah, via Ceto itu kan by the way ya, nanjak via Ceto itu ada 5 pos kan. Nah, kita nanjak via Ceto. Habis itu singkat cerita, kita nyampe pos 2 istirahat. Pokoknya kita kalau di setiap pos itu istirahat. Karena setiap pos itu beda-beda sih, ada yang 40 menitan, ada 45 menit, ada sejam, lumayan lah. Istirahat di pos 2 tuh. Nah, temen gua, si Yono, yang lain pada diem, ya istirahat, duduk, minum dulu segala macam apa ya. Nah, dia ngacak-ngacak sesajen yang ada di pos 2. Ih, jahil banget temennya. Iya. Iseng banget sih. Petakilan banget tuh emang tuh orang. Nah, Itu sesajennya itu bentuknya apa itu? sebentar. Itu kayak panjang gitu nggak sih kalau sejajan di sana? Ya sesajen biasa, gini, isinya buah, bunga. Nah, si bunganya itu dia acak-acak sama si Yono, petakilan banget. Nah, udah kan ditegur, udah dia minta maaf, sorry ya. Jangan. Tapi itu teman lu benar-benar nggak sadar apa nggak sadar gimana? Sadar, emang dia tuh orangnya petakilan. Oke. Iya. Oke, lanjut ya. Nah, lanjut, abis itu dari pos 2 ke pos 3. Nah, di pos 3 kebetulan kita belum siapin air kayak buat masak segala macam gitu kan. Nah, kita bareng sama rombongan-rombongan lain, pendaki-pendaki lain tuh ngantri air. Nah, di situ kita bagi 2 kelompok. Yang cewek-cewek itu duluan, sama ada beberapa cowok yang ikut duluan juga. Gua sama Yono dan teman-teman yang lain itu ngantri air gitu kan. Ya, nah, akhirnya bagi 2 kelompok, yang satu ngambil air, yang satu berangkat. Nah, di perjalanan tuh gini, ada satu hal yang janggal. Nah, emang di rombongan gua tuh ada namanya Putri sama si Amel. Dia tuh emang orangnya agak sensitif akan hal seperti itu, akan hal-hal gaib. Bisa dibilang indigo lah ya. Iya, bisa melihat hal mistis ya. Nah, di tengah-tengah perjalanan ke pos 3, si Putri ngelihat pendaki sendirian, terus dia jalan ke semak-semak. Pendaki sendirian jalan ke semak-semak. Itu si Putri ngelihat dia tuh. Terus si Putri pada saat itu juga dia bilang ke si Amel, Mel, lu lihat nggak sih tadi ada pendaki sendirian jalan ke semak-semak? Terus si Amel kan
gimana posisi nanjak kan capek pasti ya. Pasti. Si Amel menegur si Putri. Udahlah biarin aja, gue udah capek. Udahlah biarin aja, nanti aja ceritanya. Emang si Amel doang yang lihat itu? Si Putri sama si Amel. Sebenarnya si Amel tuh ngeliat, cuman dia emang orangnya males ngomongin hal tersebut, hal-hal seperti itu pada saat itu juga. Gitu. Kalau si Putri spontan dia langsung cerita pada saat itu juga. Gitu. Terus reaksi teman-teman rombongan yang lain gimana? Yang lain nggak tahu. Yang tahu itu cuma si Putri sama si Amel doang. Gitu. Nah, sampai yang lain kan di pos 3. Nah, habis itu istirahat dulu. Pokoknya setiap nyampe pos istirahat. Nah, habis itu makan biasalah, minum. Lanjut lagi tuh selang 15 menit. Nah, ke pos 4. Nah, di situ di pos 4 udah istirahat gitu kan ya, nungguin anak-anak rombongan cowok, ya kan. Nah, selesai itu posisinya jam 5 sore. Posisinya jam 5 sore. Nah, yang rombongan cowok udah selesai, ngambil air segala macam, lanjut kan. Dia bareng sama, kita tuh bareng sama ini, rombongan pendaki Jakarta, 5 orang. 5 orang tuh. Nah, udah tuh kita lanjut ke pos 3, ke pos 4. Ke pos 4, sorry. Di tengah-tengah perjalanan, nah itu di rombongan asal Jakarta yang 5 orang itu, kan 5 orang itu terdiri dari 3 cowok, 2 cewek ya. Nah, salah satu cewek dari rombongan Jakarta itu, tiba-tiba dia teriak. Kita kaget dong kita. Wah, kenapa nih? Bisa teriak ya? Iya, teriak cewek itu gimana sih? Gitu pokoknya. Akhirnya ditenangin dulu, kasih minum, udah tenang, ya kan. Kita tanya, lu kenapa? Kok teriak ya? Terus ternyata dia teriak tuh bukan karena nggak ada sebab gitu loh. Dia tuh teriak karena dia ngeliat di depan dia ada pendaki cewek, mukanya hancur. Gila, gua merinding banget. Itu gimana? Dia tiba-tiba datang gitu, itu gimana? Mungkin kita semua nggak ngelihat, mungkin dia doang yang ngelihat ya itu. Dia doang yang lihat. Dia doang yang lihat, makanya tuh gue juga aneh kenapa dia tiba-tiba teriak gitu. Singkat cerita lanjut ya kan, udah agak baikan, udah enak lah gitu. Lanjut pos 3, lanjut lagi pos 4 ya kan. Nah, di pos 4 gue nggak ketemu sama teman-teman gue, sama rombongan yang lain. Nah, gue jalan lagi sama Yono dan kawan-kawan yang lain. Ketemu itu pertengahan jalan pos 5. Berarti sebelumnya kalian misah? Pisah. Dan, nah, oke, lanjut ya. Ketemu di tengah-tengah perjalanan pos 5, ternyata dia berhenti tuh. Belum ngedirin tenda, belum apa, berhenti aja ngumpul gitu. Nah, ternyata salah satu teman gua ada yang kena hipotermia. Kedinginan. Kayak kedinginan gitu ya? Ya, kena hipotermia. Nah, akhirnya di situ gue sama Yono sama teman-teman ngediriin tenda. Itu posisi keadaan di luar gimana, bro? Kok tempat lu bisa sampai hipotermia gitu? Dia tuh emang orangnya tuh baru pertama kali ngedaki. Ditambah emang cuaca pada saat itu kan menjelang malam dingin kan. Nah, makanya dia tuh kena hipotermia. Kita diriin tenda bareng-bareng teman-teman yang lain, kita masukin teman-teman yang hipotermia itu. Nah, habis itu udah diriin masukin teman yang kena hipotermia ke tenda. Gue nanya ke teman-teman gue yang lain, ini si Putri sama si Amel kemana? Kata gue. Dia nggak ada. Ternyata ya, ternyata kan kita bagi 2 kelompok nih. Iya, Nah, dia yang duluan itu kebagi kelompok lagi jadi 2 bagian. Yang duluan ini si Putri, si Amel sama temen-temennya tuh duluan dia. Bisa itu lu pada bisa gitu? Nggak tahu gue itu kalau itu, makanya tuh akhirnya gue tanya ke teman gue kan, si Amel si Putri pada kemana? Kata gue. Nggak tahu, dia duluan, kata teman gue. Duluan kemana? Kata gue ya kan. Nggak tahu, akhirnya gue sama Yono bergegas tuh, taruh carrier, taruh dirijen air. Lu niat menyusul mereka? Nyusulin gue, karena ngeri juga itu malam hari. Mana cewek semua itu. Tapi lu tahu itu mereka arahnya kemana? Ya nggak bakal jauh sih, mereka arah ke pos 5. Akhirnya gue sama si Yono, gue 3 orang nyamperin mereka. Gue samperin, gue jalan sekitar 40 menitan. Ya,
Habis itu ketemu, ternyata mereka di pos 5, bener aja nungguin kita. Akhirnya singkat cerita gue ajak balik mereka ke tempat yang tadi kita diriin tenda. Nah akhirnya kita semua diriin tenda di situ dan istirahat bermalam di situ, masak segala macam. Keadaannya gimana terus teman lu yang 2 orang ini? Keadaannya biasa aja. Ya cuma dia jadi kita tuh saling tunggu gitu. Jadi si Mela sama si Putri ini dia nggak sabaran gitu loh. Pas kita arah balik, nah ini ada satu cerita ini lagi lumayan gitu. Jadi pas arah balik ke tenda ini, tiba-tiba di tengah perjalanan si Amel dia mematung tuh dia tiba-tiba gini aja, gini. Enggak. Posisi tengah malam itu. Malam. Nah, gue tanya kan, yang lain pada aneh kan, gue tanya, Mel, lu kenapa? Terus dia tiba-tiba ngucapin salam gini, bro. Gimana salamnya tuh ya kayak salam permisi gitu loh. Gue lupa dia ngomong apa. Dia pokoknya ngucapin salam gitu. Dan kita semua akhirnya ikutin omongan Amel kan, salam gitu. Posisi kayak kaku gitu. Iya, dia kaku gitu, gimana sih? Nah, kita lanjut, lewat kan. Pas nyampe tenda, si Amel cerita. Ternyata dia ngelihat sosok besar, tinggi hitam, pegang tombak, pakai pakaian kerajaan. Dia kaget tuh di depan dia lagi jalan langsung. Wah, gue merinding ini. Aduh. Nah, kita bermalam di situ. Kita lanjut perjalanan besok paginya. Berangkat jam 7, siap-siap OTW, nanjak lagi ke puncak. Sampai itu jam setengah 9 kalau nggak salah. Kurang lebih ya. Terus tadi teman lu yang moto itu gimana? Kenapa? Dia shock itu. Emang dia tuh udah nggak aneh soal itu. Cuma dia mungkin shock karena itu sosoknya tinggi besar banget. Oke. Nah, iya itu. Akhirnya kita berangkat kan. Oke, kita tadi berangkat kan sampai di puncak setengah 9. Kita enjoy ya kan, enjoy diriin tenda, makan, kita istirahat segala macam. Yang teman gua yang kena hipotermia itu alhamdulillah udah mendingan ya kan. Dan Amel Putri pun yang di perjalanan ketemu hal-hal begitu udah mendingan lah gitu, nggak sesok semalam. Kita enjoy, singkat cerita nyampe waktu sore sekitar jam 5 kita bergegas buat turun. Jam 5 sore itu bukan packing baru turun ya, kita udah siap turun. Nah di situ singkat cerita kita di pos 3 itu malam jam setengah 9 kalau nggak salah, di pos 3 tuh. Nah lampu headlamp gue mati, gue lagi benerin headlamp gue kan. Nah lagi benerin headlamp gue sambil berdiri kan, yang lain pada duduk istirahat gitu. Nah tiba-tiba si Putri kesurupan. Iya, kerasukan dia, teriak-teriak dia. Boh, kaget gua kan, itu lagi masang lampu headlamp kan. Tiba-tiba posisi lu bareng-bareng sama rombongan lu atau terpisah? Bareng, itu bareng semua. Turun bareng, iya. Nah, dia kesurupan teriak-teriak. Terus abis itu, wah, kaget lah gua akhirnya nyamperin si Putri kan. Nyamperin si Putri, gua sama teman-teman gua bacain ayat yang gua hafal ya kan. Tuh. Nah, bacain doa selang 15 ya. Iya, selang 15 menit, 20 menitan tuh kalau nggak salah. Alhamdulillah lah si Putri membaik. Nah, nggak lama si Amel tiba-tiba itu kerasukan lagi. Si Amel. Tadi si Putri, yang pertama si Putri, yang kedua si Amel. Nah, si Amel kan dia kan sensitif akan hal begitu kan. Nah, yang keduanya ini si Amel kerasukan dia, teriak-teriak juga. Nah, yang buat gua aneh, gua kan ini ya kurang percaya lah gitu sama akan hal gitu ya. Nah, tapi itu pada saat itu gua ngeliat langsung gitu, kejadian kayak gitu. Si Amel ini orang Sulawesi, tapi dia pas kerasukan nyinden. Anjir, coba bayangin, orang Sulawesi nyinden. Nyinden kan yang bisa nyinden biasanya kan orang Jawa kan? Orang Jawa biasanya. Iya, dia tiba-tiba nyinden anjir. Wah gila, gua keadaan saat itu mencekam banget, cok, sumpah. Akhirnya, nah, si Amel ini kita nanganinya itu agak lama. Dia sekitar 30 menitan. Lama kita baca-bacain ya kan. Kita tenang sama teman-teman cewek tenangin. Nah, 30 menit udah mendingan lah, udah keluar gitu kan. Kita sambil baca-bacain juga.
Alhamdulillah tuh udah pada keluar. Cuman ya lemes lah efeknya gitu kan. Benar kan kata tadi lu cerita, energinya pasti habis. Ya memang biasanya kalau orang habis kesurupan tuh. Iyalah pasti. Kita istirahat dulu, jeda 20 menit. Habis itu kita lanjut turun lagi. Pelan-pelan. Nah, singkat cerita sampai kita itu jam 3 atau jam 4 subuh lah nyampe base camp. Nah, kita udah capek banget kan ya, udah capek banget. Perjalanan panjang banget itu. Panjang banget itu, apalagi keadaan mencekam banget itu, sumpah. Pada saat itu, Anjir. satu orang sembuh, satu orang kerasukan lagi. Ada aja tuh rombongan lu. Nah, habis itu nggak langsung pulang kan, kita istirahat dulu di situ ngopi segala macam, nyenderan ya kan. Nah, kita lanjut pulang itu siang harinya, jam 9. Nah, sampai rumah itu jam 4 sore. Nah, akhir dari ceritanya itu kita semua ngadain pertemuan lagi seminggu setelah kita ngedaki. Nah, misalnya kita hari ini kumpul lagi. Nah, ternyata pas kita ketemu lagi tuh yang si Amel sama si Putri itu nyeritain hal-hal semuanya itu yang dialamin ke kita. Gila. Ternyata dia ngalamin hal-hal yang belum diceritain juga sama gue ceritain itu. Banyak banget, sumpah tuh. Kejadian-kejadiannya ngeri, gue merinding. Gila guys. Iya, makanya. Merinding banget. Agak ngeri memang kalau orang indigo biasanya. Pasti sering aja mereka kayak ngeliat sosok-sosok apa gitu makanya. di atas gunung. Si Amel nyeritain apa yang belum diceritain pada saat itu. Itu banyak banget. Itu sih pengalaman gue, buset. Iya, orang sekaligus loh. Banget ini ceritanya. Jadi takut gue mau pulang. Mana ya? Dua orang sekaligus tuh, bayangin. BTW udah malam banget nih, gue takut banget anjir. Minum dulu lah, ini gue minum ya. Oke, mungkin sampai sini aja kali ya, guys, kawan-kawan ya. Ya nih, udah jam berapa juga nih, gue mau balik lah. Lanjut nih, lanjut besok lagi kali ya. Boleh, oke. Jadi buat teman-teman juga, kalau misal punya kisah horor atau mistis yang teman-teman alami, Yes. boleh nanti teman-teman kirim lewat via email. Itu bisa kirim ke email kami itu lovescary@millennialnews.com. Bener Atau banget. teman-teman juga bisa kontak sosial media kita. Itu IG sama TikTok itu ada @millennialnews. Terus juga X itu @millennialnews_. Terus juga kita punya channel FB sama YouTube itu Millennial News. Oke. Jangan lupa kirimin kalau misalkan kalian punya cerita-cerita horor. Mungkin cukup sekian ya. Oke, kita cabut kali ya. Oke, thank you banget. Mantap banget cerita-ceritanya. Merinding gua. Buat teman-teman jangan lupa untuk di like, Subscribe. Comment. Dadah. Bye.